والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sami sehat ya Bu, Pak. Alhamdulillah. Mungkin-mungkin tansah pinaringan kesehatan badan, juga kesehatan isi dompet. Itu yang paling penting. Jadi soalnya pun akhir bulan terus mengkis dompetnya. Bapak Ibu ingat kalau berarti suara cek target. Bapak Ibu kalau mati, alhamdulillah yang kami udah mati malah. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, hingga kalau muliakan Pak Sultan, insyaallah tidak mereka memaringi wakaf. Terus enten salah satu kalimat yang sering Nabi pakai untuk berdoa kepada Allah. Kalimatnya begini: Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini bagiku untuk bertambah suatu kebaikan, dan jadikanlah kematianku ini bagiku untuk istirahat daripada kemaksiatan. Jadi hidup itu untuk bertambah kebaikan dan mati untuk istirahat daripada kemaksiatan. Bapak Ibu, ada orang-orang yang levelnya lebih tinggi daripada ini. Hidup untuk melaksanakan suatu kebaikan, matinya tidak hanya sekedar istirahat daripada kemaksiatan, tapi matinya tetap mendapatkan pahala yang mengalir walaupun usia sudah berakhir. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang yang mewakafkan hartanya kepada Allah. Jadi usianya sudah berakhir, tapi pahalanya tetap mengalir. Nah, itu orang-orang berwakaf. Nah, kita doakan kepada beliau agar menjadi amal soleh untuk beliau, amal jariah untuk beliau. Jika Allah berarti segenap panitia dan segenap jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad pagi At-Tanwir Batak niki cempaka kuning nggih Bu nggih. Nek ten mriki makanan khasnya apa Bu? Apa? Nasi gono. Apa gono? Apa iku gono? Oh, nanti ada, alhamdulillah aku dibarengi oleh Bu. Nasi kucing. Enten. Nasi gono. Lucu. Enten iki bahasa itu apa Bu? Ngapa apa Jawi? Jawi ya biasa nggih. Boten ngapa. Iki daerah ini nggih rada adem dan tinggi, cedak kali gunung. Ini Batam cedak kali makai. Ya cedak kali makai, cedak kali gunung. Ya Bapak Ibu yang kalau mati, pertama saran-saran kalau dari akan menjalankan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita untuk senantiasa bisa memakmurkan masjid-masjid Allah, melaksanakan satu majelis ilmu. Bapak Ibu, semoga setiap upaya, setiap waktu, setiap tenaga yang untuk kegiatan amal soleh ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai bentuk amal soleh kepada kita semuanya. Amin. Dan amal soleh ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salam dan kebaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ikan hormati, Direktur A dalam Lutfi Bapak Ibu biasa dipanggil Mas Lutfi. Kalau tesih sak putrane jenengan, kalau tesih Yosua 24 tahun. Udah mau gitu saat cucunya juga dalam ngasto Al-Falah Sragen itu Bapak Ibu Masjid Raya Al-Falah Sragen dipunamai dados imam mereka imam ikan nomor 3 tengah malam itu imamnya enten 6 Pak. Dados masjid yang agak besar imamnya ada 6 dan sertifikasi semuanya ahli Quran dan semuanya digaji. Jadi imam itu semuanya digaji. Tentu kan imam kamu digaji Pak. 2M Mas. Matur nuwun Mas, ngoten ya. Orang beliau gajinya ada Bapak Ibu. Kenapa gajinya ada? Jadi kan ini terus apa boleh? Oke, jelas pengen lah. Dan mereka imamnya gajinya 2 sampai 3 kali UMR Bapak Ibu. Maka nih, tambatan UMR ini Pak Bu. 2,7. Maka jadi 2,7. Nek kali 3 berarti sekitar 7,5 juta. Wah, imam mereka gajinya 7,5 juta. Bukan apa Bu? Maka alhamdulillah. Kemudian enter marbot masjidnya ya ada sekitar 40 orang Bapak Ibu. Banyak pegawainya. Dan ini agak istimewa nih Bapak Ibu. Kemudian itu berenten pegawai masjid, marbot masjid, pengurus masjid yang usianya di atas 35. Kemudian berenten. Terus di sana pengurus masjid itu wajib usia di bawah 35 tahun. Nek sampai 35 tahun ke atas sudah tidak boleh lagi menjadi pengurus taklim atau sudah dipensiunkan. Ngoten Pak. Luar biasa nih Pak. Bapak-bapak seperti itu penting Pak. Alhamdulillah dari wajahnya ini masih 25 tahun ya Pak. Luar biasa. Terus itu yang agak spesial di Al-Falah. Terus mereka memang seluruh pengurusnya anak-anak muda. Biasanya mesin kan pengurusnya muda Pak Bu, tidak memperangkas sahabat saya pada pajarnya. Pengurusnya biasanya S1, S2, S3 gitu Pak. Sepuh, sabun sepuh, kalian sabun sepuh sangat. Enter S4 Pak, sampun sepuh sangat saestu. Dan mereka dengan lepas yang usianya di atas 35 tahun dan beliau pokoknya kami bebas tugaskan. Jadi beliau tinggal menikmati masa tuanya, tinggal sholat di masjid di shop yang paling pertama, nanti kita layani. Beliau tinggal duduk-duduk, tinggal dungo lama nestoni. Nanti urusan soto, urusan sego-gono itu semuanya anak muda yang menyiapkan. Dia tinggal duduk manis, pokoknya dulu orang mengistori. Jangan nonton bukan negara atau di samping. Dari situ tugasnya yang sepuh-sepuh di Al-Falah. Seperti itu sedikit profil tentang Masjid Raya Al-Falah itu. Insya Allah dengan mereka dalam akan banyak untuk menyampaikan tentang bagaimana cara untuk mengelola kemakmuran masjid. Ya, Al-Falah ini sejarahnya dulu 2016 capaian infaknya di angka 7 juta per bulan, 1 bulan Bapak Ibu. Sekarang di tahun 2025 ini capaian infaknya 1 bulan sudah di angka 800 juta rupiah. Ini masjidnya Muhammadiyah Bu. Masjidnya Muhammadiyah. Masjid Agung, masjidnya Bupati tapi yang mengelola Muhammadiyah. Tidak ada dana APBD dari pemerintah, jadi memang sudah
pure mandiri. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya masjid agung di Indonesia yang dikelola oleh Muhammadiyah. Panjenengan mau keliling se-Indonesia dan sudah sampai ke Masjid Agung, pasti yang mengelola dari saudara kita Muhammadiyah. Cuma di Masjid Raya Allah ini satu-satunya Masjid Agung yang dikelola oleh Muhammadiyah. Dan capaian infaknya mengalikan alhamdulillah sudah diangkat. Belum banyak itu Pak, belum banyak. Masih ada masjid lain yang lebih banyak daripada itu. Nah alhamdulillah, Bapak Ibu, ini Bapak Ketua WDM juga sudah sering sekali ke Sragen. Beliau tadi sampai sini, Mas Ustadz, saya sering sekali diimami jenengan di Al-Fatihah, ternyata sudah sering ke awal. Karena cucu beliau sekolahnya di Sragen dan bisa beliau ternyata juga di Sragen, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu ingat kalau nanti mengenai latar belakang Masjid Raya Al-Falah. Terus Masjid Raya Al-Falah ini ada di tengah-tengah kota, letaknya strategis ya, namanya Masjid Agung Pak. Letaknya strategis di tengah-tengah kota, tapi kelemahan kita adalah tidak punya itu jamaah tetap. Karena di samping-sampingnya semuanya perusahaan dan kantor. Depannya ada BRI, belakangnya ada stasiun PT KAI, di samping kanannya Eman Resto, di samping kirinya gereja. Jadi kalau Natalannya tadi di masjid rame, gereja ini rame. Nah, oleh enten kajian anak pagi seperti ini pun luar biasa. Tempuhan biasanya Bapak. Di masjid enten kajian anak pagi 2000 jamaah, di gereja enten kajian anak pagi. Nah gitu, terus gimana? Terus kajian anak pagi dia mereka. Sami-sami kajian anak pagi. Lucunya Bapak Ibu, kita itu sering melaksanakan program kalau di bulan Januari dan Februari itu enten kegiatan program bazar durian. Nah, malah ini kan bazar durian. Terus kajian anak pagi ini di depannya itu enten pedagang-pedagang durian. Kita kumpulkan dan kita diskon harganya. Biasanya kan 1 jam jualan durian di Al-Falah itu habisnya sekitar 5 ton. 1 jam kayak 5 ton. Saking ramenya. Lah lucunya Bapak Ibu, di Al-Falah itu kan satu tembok dengan gereja. Kajian anak pagi dilaksanakan, gereja juga kajian anak pagi. Selesai kajian anak pagi, bazar durian dilaksanakan di dalam masjid. Rame Pak. Jamaah masjid aja sudah 2000. Nah, tambah ramai lagi, ternyata yang ikut bazar durian tidak hanya jamaah masjid, jamaah gereja juga ikut. Mereka masuk masjid, beli durian dan makan durian bersama di dalam masjid. Padahal orang gereja itu kalau sekolah kan roknya semeter ini Bu. Wah, itu mantap-mantap. Terus mesti kok ini ditonton sama, ditonton eman-eman. Luar biasa. Dan alhamdulillah akur. Bahwa kaitan selek-selek ya sudah biasa rukun Pak. Kita dengan jamaah gereja. Sering juga kita melaksanakan ya takmir masjid, silaturahmi ke takmir gereja juga silaturahmi ke takmir masjid. Kita sering demikian. Nah alhamdulillah. Jadi masjid ini tidak hanya sekedar makmur jamaahnya, tapi juga memakmurkan jamaahnya. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan ini menjadi sebuah masalah dimanapun tempatnya. Masjid-masjid kita itu sebenarnya sudah bagus-bagus Pak, sudah bagus-bagus, sudah ideal, sudah representatif untuk tempat ibadah. Cuma kondisi bangunannya saja yang makmur, jamaahnya bukan makmur. Kerap sering Pak saya jalan-jalan itu. Tadi pagi sudah saya sampaikan di kultum Masjid Wakaf Al-Hadi Pak Sunan. Tadi pagi alhamdulillah merasakan masjid panjenengan pun top sekali Pak. Sound system ya nyenengke, AC-nya, karpet, nyulangan sekali Pak. Masya Allah. Secara kondisi sudah top. Nah tinggal nanti tingkatkan saja secara kondisi jamaahnya. Kemarin saya jalan-jalan ke Makassar Bapak Ibu, di daerah pantai Losari, di pantai Losari. Di sana kan ada masjid baru Pak. Pantai Losari itu direklamasi karena dulunya
sebenarnya Pak, proyek reklamasi proyek IKN Ibu Kota Nusantara itu ada di Makassar Pak, dimenangkan oleh Pak Yusuf Kala. Makanya di Makassar dibuat reklamasi di situ, disiapkan untuk ibu kota yang baru. Ternyata di tahun berikutnya yang menang proyeknya Pak Prabowo di Kalimantan Timur. Akhirnya pindah Pak IKN di Kalimantan Timur. Wis kebaca diuruk, sampun kebaca direklamasi. Akhirnya daratan yang direklamasi itu dibuat masjid yang ikonik di Sulawesi Selatan, namanya Masjid 99 Kubah. Digambar oleh Pak Ridwan Kamil. Memang 99 kubah, bagus sekali Pak. Pembangunan habis ratusan miliar. Satu-satunya masjid yang ada di atas laut. Karena memang di atas laut top, bagus sekali, pembangunannya jos, dibangun ratusan miliar. Nah kemarin Bapak Ibu, saya itu tidur di depan hotel masjid tersebut. Kita diundang di Makassar, tidurnya di hotel depan masjid. Otomatis sholat subuh kita kan di masjid itu. Dan jenengan kertas Pak Bu, masjid yang dibangun ratusan miliar itu sholat subuhnya cuma 7 orang. Mengerikan Pak, mengerikan. Itu masjidnya makro model orang ini loh. Luar biasa, jamaah ngomong itu. Itu menjadi sebuah hal yang sangat ironi Bapak Ibu. Jalan-jalan saya ke Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara, dekat dengan proyeknya IKN. Ada mesin agungnya di sana, mesin di tengah kota. Luasnya pinter Bapak Ibu 35.000 meter. Gede banget. Karena memang di Kalimantan itu tuh tanahnya masih luas. 35.000 meter, lengkap dengan fasilitasnya. Mobil mesinnya mobil Alfa, kantor, tempat untuk menikah dan lain sebagainya. Jadi pas waktu sholat subuhnya berapa orang? 35.000 meter, sholat subuhnya cuma 35 orang. Pas kan Pak? 1/1000 meter. Itu luar biasa. Dan kondisi masjid sekarang itu memang rata-rata begitu Bapak Ibu. Secara bangunan sudah megah, representatif ideal untuk beribadah, tapi secara jamaahnya kacau. Karena orang itu lebih lebih fokus untuk membangun masjid daripada membangun jamaahnya. Begini bangun toh. Pak Ketua Takmir itu sampai saja takmir masjid yang hanya fokus untuk membangun bangunan itu namanya bukan takmir masjid, itu pemborong bangunan Pak. Baru nyata jadi takmir masjid. Karena satu hal Bapak Ibu, prinsip daripada masjid adalah masjid bukan beton, bukan besi, tapi masjid adalah fungsi dan kontribusi. Masjid itu bukan seberapa besar bangunannya, tapi seberapa banyak manfaatnya kepada masyarakat. Kalau hanya gede secara fisik tapi tidak bermanfaat, sudah sepundi Pak. Begitu, maka dari situlah awalan ini bergerak Bapak Ibu. Tidak hanya sekadar memakmurkan bangunannya, tapi ingin betul memakmurkan masjidnya, memakmurkan jamaahnya. Pak Bu, saya mulai dari satu buah berita yang viral kemarin. Sebelum hari ini si Bulgar memberikan sebuah berita yang sangat menyedihkan, banjir bandang dan lain sebagainya. 1,5 bulan yang lalu juga menyumbangkan berita viral Bapak Ibu. Sama-sama sedihnya. Ada seorang anak muda yang tidak punya ongkos, tidak punya uang, mampir ke masjid. Bukan masjid kampung, masjidnya di tengah kota, masjid agungnya. Tidak diterima oleh warga sekitar, dipukuli di tempat, akhirnya meninggal dunia di masjid. Di Sibolga, Sumatera Utara, tepatnya di masjid agungnya. Menjadi sebuah pertanyaan kepada kita semuanya. Kok iso ya orang mau mampir hanya sekedar pangapunten nek tiyang Jawa niku nyelonjorke boyo aku. Tidak diperbolehkan. Hanya sekedar untuk istirahat tidur tidak boleh. Dipukuli di tempat, meninggal dunia di tempat. Jadi terjadi pembunuhan di masjid. Itu mengerikan Pak. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan. Bapak Ibu pangapunten, sebenarnya boleh atau tidak tidur di masjid? Sebentar sebelum dijawab. Satu dulu, konsep dari masjid. Fungsi masjid itu sebenarnya untuk apa? Untuk apa Bu?
ibadah. Fungsi masjid ada 3. Satu untuk ibadah, yang kedua untuk iktikaf, yang ketiga untuk apa saya lupa. Ada 3 saya lupa. Nah, jadi satu masjid untuk ibadah, ya untuk mengaji, untuk sholat, ya wajar Pak. Di masjid ya untuk ngaji, untuk sholat. Nah sekarang saya naikkan Pak fungsinya. Kalau seandainya fungsi masjid digunakan untuk tempat melaksanakan program makan-makan, ansal apa mboten? Dadah ke masjid, ansal apa mboten? Nek mboten ansal sendiri nang balike Pak itu Pak. Jadi itu menjadi sebuah pertanyaan. Boleh apa mboten? Makan di masjid, di dalam masjid, di dalam masjid. Asal Pak? Asalkan jangan pas sholat. Oke. Asalkan jangan pas sholat. Ya gitu. Masa makan pas sholat? Tapi secara dalil Pak, memang nanti Kanjeng Nabi itu melaksanakan program makan-makan di dalam masjid. Nanti Kanjeng Nabi begitu. Abu Hurairah pernah curhat kepada Nabi, kami teman-teman itu belum makan. Di tempat panjenengan kan itu ada Nabi. Nabi menyampaikan di rumah saya sudah tidak ada makan, wahai Abu Hurairah. Sebentar dikumpulkan jamaah, dikumpulkan para sahabat, semua yang punya makanan di rumah hanya sekedar 1 piring, 2 piring bawakan ke masjid. Saudara-saudara kita belum ada yang belum makan, akhirnya makan, terjadi program makan-makan di dalam masjid. Menjadi dalil bolehnya makan masjid. Nanti ada pertanyaan, nah, mungkin nek utah, nek kotor terus dia diresiki. Ya, bagaimana caranya agar tidak tumpah? Kalau menghindari hal yang demikian, ya wis mboten menapa kalau makan di luar masjid. Kayak nanti nek kotor di luar masjid, itu sudah tidak mengapa. Silahkan. Nah, kalau bagaimana ngaji angsal, sholat angsal ke masjid, dahar angsal ke masjid. Lah nek pangapunten tilem, angsal apa mboten ke masjid Pak Bu? Mboten sholat, mau tilem tok, angsal apa mboten? Terus kemudian Bu, angsal apa mboten? Boleh? Terus kemudian Bu? Boleh asal pada saat ada ikut sholat. Oke. Boleh. Mungkin yang hilang terus begini. Terus iya hilang. Nah, waktu sakit apa ya Bu? Cuci Mas. Nah, dina-dina ada sini dulu dicuci dalam tiap dina Pak. Tapi Bapak Ibu, ternyata pertanyaan ini hanya muncul di hari ini. Dulu tidak ada pertanyaan ini Pak. Kenapa kok tidak ada pertanyaan ini? Saya yakin di zaman jenengan sudah sering sekali tidur di masjid. Jadi Pak? Akhirnya nggak ada pertanyaan boleh atau tidak tidur di masjid. Karena orang-orang dulu tidurnya di masjid semua Pak. Sekarang itu ada pertanyaan itu karena saking jarangnya orang tidur di masjid. Degradasi moralnya sangat jauh sekali Pak sekarang itu. Jenengan itu dulu saking biasanya tidur di masjid sampai tidak ada pertanyaan boleh atau tidak tidur di masjid. Nah sekarang itu saking jarangnya orang tidur di masjid, akhirnya malah dipertanyakan. Itu orang turunnya masjid. Nah Bapak Ibu kalau Nabi nanti tidur di masjid. Tidak hanya Nabi, pernah satu ketika Nabi itu silaturahmi ke tempat putrinya. Sampai di rumah putrinya ditanya kepada putrinya, "Duk, di manakah anak dari pamanku? Wahai putriku, di manakah anak dari pamanku?" Orang Arab itu kalau tanya Pak Bu rodok bulet muter-muter. Nabi duwe paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sinten Fatimah Bapak Ibu? Suaminya Fatimah. Duk, di manakah anak dari pamanku? Nek yang Jawa itu gambir. Duk, yang di bojomu ini kan aku. Orang-orang Arab itu biasanya memang begitu Pak. Kalau bulan, Duk, di manakah anak dari pamanku? Nah, maka putrinya menjawab,
wahai ayahanda, sebenarnya terjadi percekcokan antara aku dengan suamiku. Sampai dengan tadi pagi suamiku belum pulang ke rumah. Nabi memberikan perintah kepada para sahabat, wahai sahabat, tolong carikan Ali bin Abi Thalib untukku. Beberapa waktu kemudian sahabat melapor, Nabi, kami sudah menemukan Ali bin Abi Thalib. Di manakah ia? Ia sedang tidur di masjid. Itu menjadi dalil bolehnya tidur di masjid. Dan yang kedua Pak, itu menjadi dalil orang-orang dulu itu kalau punya masalah, termasuk masalah wujud, percekcokan dalam rumah tangga, mereka menginginkan pikiran di masjid. Bukan karaoke Pak, bukan hip. Tapi ya Mas, nek omah digawé kopi ning wis pahit, sing gawe ini ya rada pahit. Andene nggih Mas, kopi manis sing gawe manis. Niki Pak. Nah, maka dulu begini, tapi ada sebuah pertanyaan begini. Dulu berarti di zaman Nabi waktu jenengan atas masjidnya Nabi. Saya kalau itu saya gambarkan. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah masjidnya Nabi. Dibangun 30 kali 35 meter. Ini masjidnya Nabi. Meja ini adalah kota Madinah. Jadi terus sekarang masjid Nabawi itu besarnya seberapa? Sekarang besarnya sekota ini. Sekota Madinah yang disebutkan Nabi dulu. Melihat dulu Masjid Nabawi segini, kota Madinah segini. Sekarang Masjid Nabawi segini. Gede sekali sekarang perkembangannya Masjid Nabawi. Nah, dibangun 30 kali 35 meter dengan tembok tanah liat kering, atap pelfah kurma, ditutup 3 sok pertama dan 3 sok terakhir tengahnya bolong. Bapak Ibu nanti umroh haji, enten sing sampun nanti umroh haji, yang belum saya doakan agar bisa segera kesana. Sampun nabung atau dereng? Amin banter atau nabung? Iya maka. Ini ada BPRS dan daftar iya, jenengan itu amin banter atau nabung atau seperti. Bapak Ibu ikan kalau mati. Ingat sampun nanti ke umroh maupun haji, sholat subuh di Masjid Nabawi, menunggu sampai di waktu syuruk, jenengan akan melihat fenomena atap Masjid Nabawi itu dibuka. Boten payungi, boten atapnya Masjid Nabawi itu setiap waktu syuruk biasanya dibuka Pak. Seret. Nah dari nanti mirsani tentang TikTok atau Instagram ya. Atapnya Masjid Nabawi dibuka. Kenapa kok demikian? Mengingatkan kepada kita bahwasanya masjidnya Nabi dulu seperti itu, tengahnya bolong, kondisinya panas Pak. Jadi ada sesuatu yang tidak sinkron. Masjidnya Nabi panas, tapi orang-orang mendinginkan kepalanya di masjid. Cekcok rumah tangga, mendinginkan kepalanya di masjid, padahal masjidnya Nabi panas. Jadi masjidnya panas tapi bisa untuk mendinginkan kepala. Sekarang ini kewali Pak, masjidnya dening panas pikir. Nah itu, kenapa itu? Masjidnya wis adem, ini panas pikir. Ditutup, digembok, dibuka pas sholat subuh, pas sholat tok, pas ngaji. Bar niku digembok melih. Kadang-kadang AC ini buatan parah diuripke, mungkin tidak ada listriknya kata. Wis moyo-moyo ditutup dipasani AC, berarti kok AC ini buatan parah diuripke. Kadang-kadang tak ada itu. Masjid itu mengajung Pak, tapi malas dipikir. Termasuk tadi, anak muda mampir ke masjid malah dipukuli sampai meninggal dunia. Nah itu kan bukti Bapak Ibu. Ternyata masih demikian manajemen masjid di masjid-masjid Indonesia. Ini perlu menjadi perhatian khusus.
Makanya di Al-Falah mau mulai ini Pak. Masjidnya tidak hanya sekedar beton besi, tapi memang betul-betul untuk jamaah. Jadi di sana duit infak itu tidak ada yang mendekam Pak. Di dalam bendahara itu berkaitan. Soalnya duit infak masuk keluarkan lagi, masuk keluarkan lagi, tekin. Bahkan sampai sekarang saldonya minus, tidak hanya nol. Saldonya minus. Buatan saya model ditumpuk macam itu. Kadang-kadang yang duit infak itu kalau ketemu bendahara itu kalau ketemu surga lah. Gampang lo duit angel kuning. Kalau kami selesaikan, pokoknya tidak hanya sekedar bangunannya yang bagus, diselesaikan untuk jamaah. Duit keluar, masuk keluar. Nah akhirnya tagline-nya adalah menjadi masjid yang makmur, tidak hanya sekedar makmur, tapi juga memakmurkan jamaahnya. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu, di zaman Nabi masjid yang dibangun saking sederhana seperti itu Bapak Ibu, tapi masjid itu menjadi pusat kegiatan di dalamnya. Banyak kegiatan, perkumpulan apa saja di dalamnya. Nabi itu datang ke Madinah membangun dua hal. Satu membangun masjid, dua membangun pasar. Jadi masjid itu juga sebagai pusat ekonomi masyarakat di situ. Dan ini dakwah ini dibawa sampai ke Indonesia oleh para wali songo. Jenengan jalan-jalan dari Jawa Timur menuju Jawa Barat, di seluruh kota letak geologisnya pasti seperti itu. Jadi kalau melihat alun-alun pasti sampingnya Masjid Agung, sampingnya kantor bupati, dan sampingnya pasar. Pun dimanapun tempatnya pasti seperti itu. Di Jogja demikian, di Solo demikian, di Sragen demikian, sama Pak, semuanya begitu. Itu hasil dakwahnya para wali songo ke Indonesia Pak. Dan itu ikut daripada Nabi. Masjid sampingnya pasar, ada pusat pemerintahannya, ada pusat kegiatannya, ada alun-alunnya. Ya begitu Pak konsepnya. Jadi dari masjid ini nanti peradaban itu akan tumbuh. Dari masjid ini nanti umat akan bangkit. Makanya tagline-nya tadi, dari masjid kita bangkit. Karena memulai peradaban tidak bisa dari pendopo, memulai peradaban tidak bisa dari partai politik, memulai peradaban tidak bisa dari yang lain. Mulai peradaban dulu sudah dicontohkan Nabi. Mulai peradabannya dari masjid. Sinten Bapak Ibu jenengan, Nabi Ibrahim datang ke Mekah langsung mendirikan masjid. Nabi Muhammad mendirikan masjid Nabawi. Sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina, dibangun masjid dulu. Muhammad Al-Fatih membebaskan Turki Utsmani, dibuat masjid terlebih dahulu. Sampai Indonesia merdeka, dibuat masjid Istiqlal Pak. Itu kan masjid kemerdekaan, dibuat masjid dulu Pak. Wali Songo masuk kerajaan Demak, kerajaannya belum ada, masjidnya sudah ada. Jadi peradaban itu mulai memang dari masjid, tidak bisa tidak dari masjid. Allah berfirman, wa id ja'alna baita makabatan lin-nasi wa amna. Di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-125. Dan Allah jadikan masjid itu sebagai tempat kumpulnya manusia, makabatan lin-nas wa amna, dan diberikan keamanan di dalamnya. Maka barang siapa yang berkumpul di masjid, maka dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, syarat-syarat mari dibangunkan masjidnya. Tidak hanya sekadar untungnya masjidnya makmur, tapi untungnya juga kita. Allah berikan keamanan kepada kita. Terus yang ketiga adalah Bapak Ibu di Al-Falah itu enter biro konsultasi mereka. Jamaahnya kan kami Pak Bu, sholat subuh malam itu di Al-Falah itu minimal 300 sampai 400 jamaah setiap harinya. Satu bulan itu rata-rata jamaah keluar masuk 55 sampai 60 ribu jamaah. Jadi memang sudah kami Bapak Ibu alhamdulillah.
Terus kalau sing marai rame salah satunya adalah ada biro konsultasinya. Jadi ikut teladan Nabi. Nabi itu setelah sholat Bapak Ibu langsung menghadap ke belakang, langsung menghadap ke jamaahnya. Untuk apa? Jamaah konsultasi kepada beliau. Nabi, saya punya masalah di rumah, masalah dengan istri, masalah dengan suami, itu dikonsultasikan kepada Nabi. Jadi Nabi itu tidak hanya sekedar imam sholat Pak, tapi Nabi itu imam masjid. Betul ya, imam sholat kalian imam masjid. Nek mau imami sholat, lumpiung hilang, dan itu cuma imam sholat mawon, itu dari imam masjid. Kalau imam masjid itu ya setelah sholat yang menghadap ke jamaah, jamaah mau konsultasi apa, oh ada masalah ini, ada masalah itu, nah itulah kanjeng Nabi dulu. Saat ini motor apa? Sholat rumpiung hilang, sholat rumpiung hilang. Di sana ada 4 bidang biro konsultasi yang kita layani kepada jamaah. Satu, ada biro konsultasi utang piutang. Nah ini yang paling kata kenal banget. Bisa itu. Ada Pak? Laris kenapa? Paling laris. Terus kemudian enten jamaah terlilit utang, pinjol atau rentenir dan lain sebagainya. Asal mereka mau sholat di masjid, mau ngaji di masjid, mau ikut binaan kita, nah nanti kita akan bersamai untuk membayarkan itu. Kemarin yang paling banyak itu Bapak Ibu enten sing utang 8 miliar. Alhamdulillah 2 tahun selesai tanpa menjual aset. Enten yang lucu Bapak Ibu, jamaah ini enten sing utang 1,5 juta. Berangkat ke masjid, yang perempuan itu nangis-nangis. Ustaz, ini Ustaz, konsultasi nopo, konsultasi utang Ustaz. Kalian nangis-nangis. Sudah ibu kalau bertemu ke ruang transit, nanti dilihat jamaah yang lain tidak etis. Masuk ke transit, setelah itu kita tanya pelan-pelan. Terus nopo Bu, kok sampai sedemikian rupa? Ini Ustaz, suami saya itu sudah percobaan bunuh diri. Itu Pak percobaan bunuh diri. Terus pundi kemarin itu suami itu bertani saat di toko komplit pun ditarik ke Belanda, setelah itu gantung diri. Dan terus pundi gagal Ustaz. Kenapa kok gagal? Belandanya jebol Ustaz. Saya itu. Lah terus kok jebol? Suami saya bobotnya 150 kilo. Ada yang bermuara, jebol itu di panggung kalian bojone digo tengah lawan. Lucu ya, ya Allah kok bisa. Lagi, terus beliau itu nangis, nah kita yang guyu kok, terus begini. Wah, jenengan ini kok, ngajeng bunuh diri, ngajeng berat badannya dikurangi dulu. Jangan dia punya Pak. Nah, terus seperti ini, dan ini Ustaz, ini izin mau ngomong ya konsultasi kepada panjenengan biar mendapatkan solusi dan seperti Ustaz. Pun, tapi pinter Mas, 1,5 juta, ya Allah, utang 1,5 juta bunuh diri. Kemarin Mas, kalau itu ada cinta 10 miliar itu biasa lah ya, bukan bunuh diri. Jadi kan sebenarnya bunuh diri, utangnya dia isi. Pada sidik mana. Ngeten Mas, utangnya kan pundi, pinjol Ustaz. Dia utangnya berapa? Saya itu dulu pinjol sekitar 80 juta Ustaz. Jika bayar 1,5 juta, mungkin Ustaz bunganya banyak. Ya sudah ini. Terus pundi sekarang bisa bayar, sebenarnya bisa Ustaz. Tapi kadang-kadang itu gelisah, bingung dan lain sebagainya. Sudah kerja Ustaz. Ini kan maupun itu olahraga ini saat ini sudah. Besok kalau seandainya ditagih ke apa, nanti kami bersama, nggak apa-apa. Diundang oleh dan lain sebagainya diterima nggak apa-apa. Nanti kami bersama. Sampai main fisik dan nanti kita laporkan bersama. Akhirnya dibersamai Bapak Ibu yang perempuan kerja, alhamdulillah lebih tenang terus.
sekarang utangnya lunas, alhamdulillah. Dan satu keluarga ikut ngaji di masjid Raya Allah. Jadi begitu masjid memberikan solusi dan layanan kepada jamaah-jamaah ini yang bermasalah. Itu masih satu. Yang kedua, di apalan itu enten biro konsultasi bisnis dan kehidupan. Nah ini langsung ada bisnis, ngambil konsepnya turun dan lain sebagainya bisa dikonsultasikan ke masjid. Enten biro konsultasi jodoh. Nah ini saya itu Pak enten biro konsultasi jodoh. Nah ini yang membuat orang-orang itu, anak-anak muda itu senang ke masjid. Karena enten biro konsultasi, saya itu bawa itu. Di amalan itu cantengan dipontai 6I fasilitas. 6I itu apa? Nasi, wifi, kopi, rekreasi, gaji, dan dicarikan istri. Mantap, komplit Pak. Nah alhamdulillah kalau mantan usia 24 tahun saya sudah beristri Bu. Alhamdulillah. Dicarikan sama masjid, dinikahkan di dalam masjid. Ya sudah selesai. Setelah menikah dicarikan rumah sama masjid, dicukupi semuanya sama masjid. Akhirnya anak-anak muda di sana betah. Dan biro konsultasi jodoh ini tidak hanya kita fasilitasi untuk anak-anak muda, tapi kan bapak-bapak duda, ibu-ibu janda ya. Saya setuju. Kemarin ada ibu-ibu yang mau menikah di usia 58 tahun. Masih mau untuk menikah, dicarikan sama Pak Ketua Takmir, akhirnya menikah dengan bapak-bapak usia 61 tahun, alhamdulillah. Sampai sekarang Pak, Masya Allah, sholat subuh buandengan kalau luar biasa. Mantenannya tapi sepuh ya, mantenannya Pak, hanya terus. Terus yang keempat ini enten biro konsultasi keluarga. Dan itu ada keluarga yang sedang di ujung tanduk, yang tidak rukun dan lain sebagainya, itu ada fasilitas penengah dari masjid. Begitulah Pak masjid. Jadi masalah yang dipunyai oleh jamaah itu bisa diselesaikan oleh masjid. Maka kita punya tagline, apapun masalahnya, masjid solusinya. Sampai biro konsultasi keluarga itu kemarin itu ini apa itu mendapatkan satu tagline yang sangat luar biasa. Enten Bapak Ibu jamaah, kalau ini sampai jadikan Pak. Puas mau dengan saya Pak. Setelah dapat ya. Bapak Ibu, enten jamaah jam 3 pagi itu sudah di masjid. Di awal itu enten fasilitas jahit gratis 24 jam. Siapapun boleh mengambil. Biasanya jam 6 sampai jam 8 meter ini karena tiang-tiang itu tukang beca, pokok sampah, dan sebagainya. Melakukan botol yang 1 literan ini. Karena itu usah, dan sana izin usah mengambilkan jari, izin monggo. Melakukan masjid, buatan sholat, buatan nopo pengen jahit, dipuapaki, rampung, terus pamit. Matu usah, assalamualaikum. Dulu Pak, bener Pak, ini uang nggak tahu sholat nanti ada jahit. Bener ya Pak dulu Pak. Tapi ya sekarang sudah biasa. Oh iya sudah. Namanya duit infak tidak hanya sekedar untuk jamaah masjid saja, untuk semua orang boleh menikmatinya. Dulu Nabi Ibrahim juga pernah ditegur oleh Allah bahwa itu ketika ada seorang Yahudi datang ke rumahnya minta makan, saya belum makan 3 hari wahai Ibrahim, saya baru dikasih makan 1 suap atau 2 suap atau 1 piring monggo, saya kasih 1 piring, cuma kamu harus beriman kepada Allah dulu. Balik kanan orang Yahudinya, beberapa langkah kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, hei Ibrahim, sombong sekali kan? Hanya sekedar memberi makan 1 piring saja harus pakai syarat. Saya memberikan rezeki kepada siapapun itu tanpa syarat. Kenapa kamu memberikan 1 piring saja harus pakai syarat? Sombong sekali kamu. Yahudi ini dipanggil lagi. Yahudi balik lagi. Setelah kasih makan ini. Loh, kenapa kau berubah pilihan? Diseneni kalau Gusti Allah.
Terus kenapa kok disenangi Kanjeng Nabi? Mukai sampai kok busana dan lain sebagainya. Kayak baik rasa busana. Akhirnya Yahudi masuk Islam gara-gara itu. Kita nggak tahu hidayah itu datang dari mana. Siapa yang tahu hidayah datang dari Kanjeng Bapak Ibu yang disaksikan di sini? Ya sudah, orang datang silakan ambil. Kami doakan ya mau minumnya diberikan hidayah oleh Allah. Barangkali sekarang belum sholat ke masjid, semoga besok juga mau sholat ke masjid. Nek buatan jenengan ya putranya jenengan, cucunya jenengan yang mau ke masjid. Begitu Bapak Ibu. Jamaah jam 3 pagi ke masjid, buatan tumut sholat tahajud. Ngambil teh jahe, menikmati teh jahe, teh sholat subuh, ngambil tumut sholat subuh ke masjid. 3 hari berturut-turut Bapak Ibu Pak. Kami sosial eksperimen, kita tanya Bu, jam 3 pagi, ibarat kenapa Ibu jaga nih sepeda motor Ibu? Akhirnya kita tanya, bentar, saya itu kenapa Ibu melihat jenengan di sini 3 hari berturut-turut jam 3 pagi. Memarkirkan motornya, setelah itu menikmati jenengan jenengan sekipu di Pak. Saya dari Masaran itu terbit Pak, jadi Mas 15 kilo sampai 20 kilo dari sini. Dan aku betulnya kan mesin Amerika loh Pak. Kok sampai di Ampara? Itu jadi mas kata yang nyaman di Ampara. Satu itu. Yang kedua Mas, Pak Mas sebenarnya saya itu aku kira mau diumur bujuku ya Mas. Ada nggak? Terus nopo Pak? Atau digaweke kopi karo teh, ya wis aku makan yang apa ae, nek sing gawe teh jadi gratis ya. Ngono Pak. Oh, akhirnya kita besok buat tagline Masjid Ramah Cekcok Rumah Tangga. Sing dulu karo bojone ada mesin air, ngono Pak. Dan alhamdulillah akhirnya viral Pak. Jadi ramah untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang sedang tidak baik-baik saja keluarganya. Jangan masjid Pak. Dan masjid dilarang tidur di dalamnya, dan masjid ditutup, digembok, nah terus nanti kita pundi Pak. Ini kalinya ke kafe, ke karaoke, itu akibat daripada mesin-mesin ditutup. Tutup, tulisan dilarang tidur di masjid, tulisan dilarang membawa HP, yang membawa HP harap dimatikan. Jadi loh Pak, saya bawa HP dimateni. HP ini loh. Sering juga ada tulisan masjid ini sering terjadi kehilangan barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan? Nah ini kan lari-lari Pak. Kok bisa mau nggak tanggung jawab kok dijadikan takmir? Lihat hal-hal yang remeh seperti itu Pak, kita buat dilakukan berbeda. Kalau ada orang nulis dilarang tidur di masjid, kita silakan tidur di masjid. Kita siapkan bantal, kita siapkan kasur, dan kita siapkan sarapan pagi. Kalau ada orang ada tulisan takmir masjid tidak bertanggung jawab, kalau kita kebalikannya, takmir bertanggung jawab, barang hilang diganti. Kita buat cara program seperti itu Pak. Tulisan gede, takmir bertanggung jawab, barang hilang diganti, ditempel di depan masjid, tulisannya tuh gede Pak. 1 hari setelahnya ada 2 sepeda motor hilang. Alhamdulillah. Terus pun ya diganti atau digentos. Belajar ke masjid Darul Tauhid Bandung, kalau ada tulisan masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat oleh mereka dan direkam oleh CCTV. Kondul sering berita langsung pasang CCTV. Ya begitu Pak. Masjid itu silahkan tidur di masjid, disiapkan bantal, kasur, sarapan pagi. Bondong-bondong orang ke masjid Pak, tidak untuk sholat, untuk turu, sarapan. Ya benar kok. Tapi ada juga orang-orang baik yang datang. Orang Sidoarjo datang Surabaya. Mas, jadi ini kasur jin Bapak terus pundi. Ada yang bisa kami bantu Pak? Mau lihat kasurnya Mas, monggo dan DRI. Nonton kasur, nangis Pak. Ya Allah, ya seperti beliau-beliau Pak Sunar seperti itu. Terus kok sampai seperti
bisa begitu luar biasa. Mas saya pemilik pabrik kasur di Sidoarjo. Saya tak mau wakaf 25 kasur hotel untuk Masjid Raya Al-Falah. Masya Allah, datang orang-orang baik. Punten Bapak, kasur hotelnya kami tolak. Kenapa Mas orang wakaf kok nggak boleh? Boten-boten Pak, satu, jangan kasur hotel karena tempatnya tidak memadai. Dipan hotel itu besar, sementara tempatnya tidak terlalu besar. Yang kedua Pak, jangan kasur hotel, nanti jamaah nggak mau pulang. Jadi Pak, serius Mas, jadi Pak saya itu. Besoknya Pak diantarkan 25 kasur spring bed. Kita pasang, setelah dipasang tenan Pak, kan jamaah boten mundur itu 4 tahun. Ya, sudah boleh. Boleh dikantor itu panjenengan boten mundur. Piye Mas, nek orang turune kosong iki turune spring bed. Waduh, broken. Kebaca nih. Itu boten menapa Pak, yang penting dijaga kebersihannya dan ketertibannya. Alhamdulillah malah menjadi pilihan di masyarakat. Begitulah Masjid Bapak Ibu. Tidak hanya sekadar untuk tempat sholat dan tempat mengaji saja, tapi tempat untuk semuanya. Selesai sudah, masjid makmur memakmurkan, dari masjid kita bangkit, dan apapun masalahnya masjid. Kalau sudah demikian, insya Allah peradaban akan muncul dari masjid. Nah, mari sekarang kita kerjasama dari tangan masjid, memanage masjid dengan etik, dengan baik, dari jamaahnya berbondong-bondong, gotong royong untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid. Mari salam-salam, siap di Bapak Ibu? Bismillah, insya Allah. Maka barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, closing terakhir sebelum penutupan, Bapak Ibu jenengan berangkat ke masjid, melaksanakan satu kajian seperti ini, kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah, pasti tidak akan bisa, pasti tidak akan mampu. Karena Bapak Ibu sejatinya ke masjid itu bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Yang mampu untuk melangkahkan atau menuju ke masjid itu bukan orang-orang yang kuat secara fisik, tapi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Jenengan ke masjid ini bukan kakinya yang melangkah, tapi hatinya yang melangkah. Jenengan dipilih oleh Allah. Maka syukuri itu dan terus kita doakan agar kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Jazakumullahu khairan katsiran. Cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Doa. Sesi tanya jawab. Bukannya pun mungkin ada tanya jawab dan lain sebagainya. Tak payah masjid. Nanti ke depan orang Pak, saya masih ada waktu longgar sekali. Nanti kalau pulang nanti sekitar jam 4, jam setengah 4 atau jam 4. Jadi masih lama sekali. Nanti kalau ada anak masjid yang ingin itu diskusi atau ingin apalagi nanti insya Allah masih ada waktu lagi nanti bersama Gus Hari. Bahkan barangkali kita tutup dengan doa bersama. Kita istighfar 3 kali lebih dahulu Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak Harun Pak Ketua ya, kalau tadi ini ngagum Sayyidina dan ini pas nyebut yang NU Pak. itu bapak saya lulusan Kediri, mondok di Lirboyo. Saya itu darahnya darah hijau, ini darah ceset, darah gue darah hijau. Saking kuning. Nah, 4 tahun di Al-Falah, akhirnya kalau terus mu'alaf Muhammadiyah. Nah, terus seandainya di tangan Mas itu Muhammadinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.